البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang semalam jelas mengejar karena dia Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang bicara masalah nasihat, fal awal an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Dalam riwayat yang lain beliau mengulang 3 kali. Qulna, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di kalangan mereka, awamnya muslimin. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah SAW bersabda ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Ini polanya adalah hasar. Kenapa? Karena khobarnya itu an-nasihah, dia ma'rifah. Sementara kita sudah mengetahui kaidah ta'riful khabar yufidul hasr wal ikhtisas. Pengkhususan suatu khabar itu memberikan faedah yaitu khabarnya dibuat ma'rifah itu menunjukkan memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Jadi seakan-akan Nabi bersabda apa? Innamad dinu an-nasihah. Hanyalah agama itu nasihat. Makanya datang dalam lafaz yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di beberapa lafaz yang lain adalah innamad dinu an-nasihah. Hanyalah agama itu nasihat. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya nasihat itu. Walaupun apa? Jelas agama ini banyak isinya. Agama ini isinya sangat banyak, syariat itu sangat banyak, rukun iman itu ada 70 sekian cabang. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan nasihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat sangat vital. Kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Walaupun manasik haji itu banyak, tetapi manakala wukuf di Arafah ini menduduki posisi yang paling tinggi, yang kalau tidak dikerjakan itu maka dia tidak sah, maka seakan-akan haji itu hanyalah Arafah saja intinya. Maka seperti itu pula agama ini adalah nasihat. Barang siapa dia tidak memberikan nasihat, maka dia itu agamanya akan cacat. Nah berarti apa? Nasihat kepada siapa yang diinginkan di sini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Karena para sahabat bertanya, ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu al-istifsar inda al-iskal. Disyariatkan untuk minta penjelasan ketika ada kerumitan, ketika ada ketidaktahuan, maka kita bertanya agar kita menjadi paham apa yang diinginkan dan seterusnya. Maka para sahabat tanya, liman, nasihat untuk siapa? Karena memang apa? Nasoha dia memiliki apa? Memiliki 2 cara untuk muta'addi. Yang pertama adalah langsung kepada maf'ul bih, nasohtuka. Dan boleh juga dia dengan apa? Muta'addi dengan apa? Dengan perantaraan harf, yaitu nasohtu laka. Dua-duanya boleh. Cuma kalau dengan lam ini menunjukkan apa? Adanya tambahan faedah. Faedah apa itu? Betul-betul kemurnian jiwa itu diberikan pada orang tadi, yaitu keikhlasan dan niat baik. Sehingga apa? Didatangkan lam, lamul milik, betul-betul, atau lamul ikhtisas, betul-betul saya khususkan ini untuk engkau. Menunjukkan apa? Betul-betul jiwanya itu memang murni menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Itu kalau memang rukun-rukun nasihat dikerjakan. Baik. Maka para sahabat tanya, untuk siapa nasihat itu? Qal lillah. Yang pertama adalah untuk Allah. Maksudnya apa itu nasihat untuk Allah? Tentunya bukan kita memberikan nasihat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah apa itu? Dalam Al-Minhaj, yaitu syarah Sahih Muslim, dan sebelum Nawawi yaitu Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Maksudnya adalah tauhidullah wa ta'atuhu, yaitu kita mentauhidkan Allah dan kita mentaatinya dan kita menerima berita-beritanya. Itulah yang namanya nasihat untuk Allah, yaitu ketaatan. Yang kedua, wali kitabih, nasihat untuk kitabnya, yaitu kita menjadikan kitabullah sebagai imam, yaitu kita jadikan dia sebagai pedoman. Kalau dia memerintahkan demikian kita ikuti, kalau melarang dari yang demikian kita tinggalkan, kalau memberitakan demikian maka kita imani.
Tidak kita jadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang kita pilih-pilih, atau bahkan kita yang jadi hakim. Oh ini boleh diterima, oh yang ini harus ditakwil. Jangan begitu. Harus kita murni taat dan setia kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Dia itu tidak datang kepadanya kebatilan dari depan dan belakang, maksudnya adalah dari segala arah. Bahkan dia itu adalah diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Maka pasti dia itu isinya adalah benar dan membawa kepada kebahagiaan. Maka harus kita jadikan dia sebagai pembimbing agar jalan kita itu lurus dan beruntung. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka. Berarti apa? Justru membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing kepada jalan yang paling lurus. Maka hendaknya kita jadikan dia sebagai pembimbing kita, agar kita beruntung dan mendapatkan hidayah. Inilah bentuk kesetiaan kepada Al-Quran. Beritanya diimani, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, dan dia itu diagungkan. Makanya para ulama sepakat, barang siapa dia sengaja menduduki Al-Quran, atau sengaja menginjak Al-Quran, atau sengaja melemparkan Al-Quran, maka dia itu adalah kafir. Sengaja dalam artian ma'ruf, yaitu menghinakan. Tayyib. Wali rasulih, yaitu kesetiaan untuk rasulnya, yaitu kesetiaan dan ketaatan. Kata para ulama hampir sama dengan Al-Quran, yaitu apa? Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, kemudian beritanya diimani, kemudian yang keempat adalah apa? Sunnah-sunnahnya diikuti, dan beliau dijadikan sebagai qudwah, dan kehormatan beliau itu dipelihara. Itu adalah diantara bukti kesetiaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih hidup, sabdanya dikerjakan. Ketika sudah meninggal, maka sunnahnya diagungkan dan dibela, dan dihidupkan dan didakwahkan. Itu adalah bagian dari nasihat untuk Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk pemimpin muslimin. Kata para ulama, yaitu apa? Dia ditaati. Adapun kesalahannya tidak boleh diikuti. Agar apa? Agar tidak bertambah dosa dia. Ini bagian dari kesetiaan kita. Maka tidak seperti ucapan orang-orang partai, kalau betul engkau taat pada pemerintah dan mendukung pemerintah seperti ajaran nabimu, maka taati kami di dalam masalah ini semua. Kita katakan yang baik dikerjakan agar kalian dapat pahala juga. Yang jelek tidak boleh kita kerjakan agar engkau tidak mendapatkan dosa dari jutaan orang. Ini adalah bukti kebaikan kita justru, dan kesetiaan kita, agar engkau tidak tambah dosa. Dan juga kata Imam Nawawi, bukti kesetiaan kepada a'immatil muslimin adalah kita menutup aib-aib mereka. Tidak menyebarluaskan, tidak menyebabkan rakyat menjadi semakin benci kepada pemerintah. Nanti timbul pergolakan, nanti timbul apa? Upaya untuk mematahkan tongkat ketaatan dan tongkat baiat. Karena ini akan menimbulkan kerusakan. Yaitu apa? Aib-aibnya ditutup dan tidak dibicarakan kecuali apa? Ketika hajah, untuk menjelaskan kebenaran. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Kita wajib untuk menjelaskan kebenaran. Sama saja yang keliru itu ulama ataukah umarok, ataukah yang bukan ulama dan bukan umarok. Bukan niatnya untuk mengobarkan kebencian, tapi apa? Menjelaskan ini keliru, jangan diikuti. Sambil apa? Tetap kita memuliakan pemerintah kita. Dan itulah yang benar. Dan hadisnya Hasan li ghairih. Termasuk apa itu? Termasuk apa itu? Pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan sultanullah fil ard, mengagungkan yaitu penguasa Allah di muka bumi ini, penguasa yang Allah jadikan sebagai penguasa. Hadisnya Hasan li ghairih. Tayyib. Dan itu adalah bagian dari apa? Kesetiaan kepada a'immatil muslimin. Juga para ulama menyebutkan termasuk kesetiaan kepada a'immatil muslimin adalah apa? Fadlun nusuh lahum, mencurahkan nasihat untuk mereka. Dan sebagainya telah kita sebutkan dalam buku yang baru tapi belum dicetak di sini ya, di Malaysia. Bagus sekali insya Allah. Bukan bukunya bagus, tapi penukilan kisah-kisah itu sangat bermanfaat itu. Nasihat untuk pemerintah, nasihat untuk rakyat, dan bagaimana akhlak ulama ketika menasihati pemerintah dan seterusnya. Dan juga termasuk bentuk kesetiaan dan nasihat kepada pemerintah adalah kita ini menjaga dan membela dia dari apa? Dari rongrongan para pembangkang. Itu juga bagian dari kesetiaan kepada pemerintah. Jangan setiap kali ada orang mengibarkan bendera penentangan, langsung kita ikuti dia. Maka akan kacau nanti pemerintahan dan akan kacau nanti keamanan kaum muslimin.
Tayyib. Kemudian wa ammatihim, dan orang awamnya di kalangan mereka, di kalangan muslimin. Kata Imam Nawawi, yaitu kita cintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk kita sendiri. Kita ingin diri kita selamat dari kejelekan, nah kita lakukan itu untuk kaum muslimin, selamatkan mereka dari kejelekan. Kita ingin diri kita itu semakin punya ilmu, nah kita tebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Kata Imam Nawawi juga termasuk nasihat kepada ammatul muslimin adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan juga termasuk nasihat untuk kaum muslimin juga adalah ad-du'a lahum bil khair, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan termasuk juga kesetiaan kepada kaum muslimin adalah juga ini hampir sama, yaitu ingdaruhum, yaitu memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya kejelekan dan sebagainya. Dan itu semua adalah adalah termasuk kesetiaan kepada kaum muslimin. Dan disebutkan juga kesetiaan kepada kaum muslimin secara umum adalah menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan membantu yang sesama dan sebagainya itu. Ini semua adalah bukti nasihat di dalam agama Islam. Dan ada kalimat bagus dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala di jilid yang ke-12, yaitu biografi Imam Ahmad. Beliau mengatakan, apakah engkau tidak melihat bahwasanya Rasulullah telah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka barang siapa tidak memberikan nasihat, maka berarti agamanya itu kurang. Maka apakah engkau tidak akan marah kalau engkau dikatakan ya naqisaddin, wahai orang yang agamanya kurang? Tentunya engkau marah, kata Imam Zahabi. Maka kapan engkau menyampaikan nasihat? Tetapi sayangnya engkau itu banyak diam. Dan bahkan seandainya engkau diam saja itu lebih baik. Bahkan engkau sangat banyak membantu kebatilan orang yang berbuat batil. Ini nasihat bagus dari Imam Zahabi ketika menjelaskan hadis ad-dinun nasihah. Kemudian menjelaskan Imam Ahmad yang beliau itu ammaran bil ma'ruf nahaan anil munkar. Sangat rajin dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.